Saya Muhammad Dedi Ahyadi, guru fikih MAN 1 Kota Cilegon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di MAN 1 Kota Cilegon dengan materi kepemilikan atau milkiyah. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali di kelas MIPA 1 MAN 1 Kota Cilegon ini untuk bersama-sama mempelajari mata pelajaran fikih, khususnya di semester genap tentang kepemilikan atau disebut juga milkiyah. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita, teladan kita, uswah dan qudwah kita, yakni habibina wa syafi'ina sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mengawali dengan doa terlebih dahulu. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh saudara Farhan. Padanya dipersilahkan. Sa'id. Siap. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah iftah lana, ya alim alimna, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu di kelas 10 ini. Pertama, Akmal Pratama Arifin. Hadir. Anis Kholidah. Hadirah. Asifah Husnia. Atina Turraudah. Hadirah. Aulia Farha Aziza. Hadirah. Azkar Haris Fakhriya.
Darwin, Dina Alianingsih, Izin. Emma Isyatur Rahimah, Izin. Faki Ahmad Fakhri, Fitratul Kamila, Istiqomah, Jumratul Bahriyah, Kalda Irfiyah, Lofi Brigana Auto, Hadirah. Maida Rizkiyah, Sakit. Muhammad Fauzan Abimah, Hadir. Muhammad Faris Rizullah, Muhammad Farhan, Hadir. Nabila Az-Zahra, Nashwa Fauziyah, Naila Solahiyah, Nazwa Nur Azimah, Nenek Sa'diyah, Nancy Kurniasi, Ipit Safitri, Putri Candiana Lestari, Kaulan Karimah, Ririn Ariyani, Rezki Ferdiansyah, Hadir. Siti Oktalia Safitri, Siti Roikotul Jannah, Tasya Amrilia, Tazkia Anura, Sakit. Ian Inayat Cika Safira, Zahratul Syahidah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah dicek hadirannya. Yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Anak-anak, apakah kalian sebelumnya telah mengetahui apa itu kepemilikan? Belum. Kalau belum, Bapak hari ini akan membahas tentang kepemilikan atau milkiyah kelas 10 masa ini, tentang macam-macam kepemilikan, kemudian juga sebab-sebab kepemilikan, berakhir di kepemilikan, dan hikmah kepemilikan. Karenanya kita akan sama-sama di pagi hari ini pelajari materi tentang kepemilikan. Pelajaran fikih tentang materi kepemilikan ini ada manfaatnya, ada tujuannya. Di antaranya bahwa ketika kita mempelajari materi tentang kepemilikan, kita bisa mengetahui hak-hak milik yang harus kita dan juga ada hak milik orang lain yang perlu kita berikan. Dan sebab-sebab kepemilikan itu juga harus kita ketahui. Di antaranya memang banyak sekali barang-barang ataupun harta benda, baik itu materi ataupun non materi, terkait dengan kepemilikan yang perlu kita ketahui sebab-sebabnya sehingga kita bisa memiliki barang ataupun harta benda tersebut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait tentang materi kepemilikan, yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang kepemilikan melalui metode diskusi yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ketentuan dan tata cara kepemilikan. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis hikmah kepemilikan. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara kepemilikan melalui metode diskusi. Ya, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang hikmah kepemilikan melalui metode diskusi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita raih, kita akan capai pada pembelajaran pada pagi hari ini melalui metode diskusi. Nanti kalian akan menyampaikannya melalui paparan per kelompok dari hasil diskusinya. Dan kompetensi dasar yang kalian akan capai di antaranya yaitu KD 1.6 menghayati konsep tentang akad, kepemilikan harta benda, dan ihya ulmuwah. Kemudian KD 2.6 mengamalkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari konsep akad, kemudian kepemilikan harta benda, dan ihya ulmuwah. Dan KD 3.6 menganalisis konsep akad, kepemilikan harta benda, dan ihya ulmuwah. Yang terakhir, KD 4.6 menyajikan konsep akad, kepemilikan, dan ihya ulmuwah. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan pada pertemuan pagi ini. Yang pertama, kalian akan menyaksikan video pembahasan terkait masalah tentang kepemilikan terlebih dahulu. Kalian nanti akan menganalisis dari
pengamatan video yang Bapak tontonkan kepada kalian. Kemudian setelah itu Bapak bagikan kelompok pada kalian, ada 4 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan dari hasil tontonan video yang Bapak tampilkan di layar info tersebut. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 saling memberikan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin membagikan pretest terlebih dahulu kepada kalian sebagai gambaran awal pengetahuan kalian mengenai kepemilikan atau milkiah. Permasalahan yang terjadi tentang kepemilikan atau milkiah di masyarakat. Karena kebanyakan mereka awam tentang kepemilikan atau milkiah sesuai dengan syariat Islam. Karena ini kita saksikan baik-baik tentang kepemilikan ataupun milkiah. Kemudian nanti kalian akan analisis bagaimana kepemilikan yang sesuai dengan syariat Islam. Menghidupkan mawar tanaman. Siapa nama kau? Mawar tanaman. Membuka tanaman. Begitu kan nenek moyang, bukan itu nenekku punya usaha tanah. Buangnya, tanamnya, dan gereja. Oh, jelas kan? Baca. Iya, ulmawan atau membuka tanah baru. Yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Berarti tanah itu belum dipunyai orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum membuka tanah baru adalah jaiz atau boleh bagi orang Islam. Dan sesudah dibuka tanah itu menjadi miliknya. Siapa yang menggarap tanah maitah, tanah tak ada pemilik, fahiyalah, maka tanah itu punya dia. Tapi jangan gara-gara ini antum balik kampung atau nafas antum semak punya antum. Mesti dicek dulu ke Pak Lurah, Pak RT dulu yang tahu. Habis Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Camat tahu semua tanah-tanah di daerah. Ini semak ada yang punya, semak ada. Dapat kita ada yang punya. Jangan besok hari Sabtu antum garap itu. Inilah masanya kita amalkan. Siapa yang membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka dia dapat ganjaran. Tanamannya dimakan oleh binatang, jadi sedekah. Dengan hadis ini sebagai ulama berpendapat bahwa membuka tanah baru hukumnya sunnah, bukan jaiz. Adapun kalau tanah yang dibuka itu tanah punya orang, maka hukumnya haram. Tak boleh menggarap tanah orang kecuali dengan izin pemiliknya. Man akhadha shibran minal ardi, siapa yang mengambil tanah sejengkal, shibran nih shibran. Siapa yang mengambil tanah shibran sejengkal, fa innahu yutawwiqu yawmal qiyamah. Hari kiamat nanti sejengkal diambil, sejengkal. Dia geser sejengkal, hari kiamat nanti 7 lapis tanah ke bawah dan dililit. Itulah maka begitu dibeli tanah ini langsung disemen. Nampaknya di semen dulu. Supaya apa di semen? Supaya tak berkelahi sama antara yang punya tanah. Karena kalau cuma dipanjang pakai kayu, tengah malam ada yang menggesernya. Kalau semen itu cuma geser lah semen itu. Cuma pagar supaya tidak berkonflik di dunia, berkonflik di akhirat.
panjangnya sana, panjangnya sana. Panjang sana punya kita semua. Oh banyak kali Pak untuk saya dan anak cucu saya sampai hari kiamat. Aman, bagus, terus. Kalau masa tanah yang ditandai telah lama, sedangkan dia belum juga meneruskannya, maka yang berkuasa di dalam negeri boleh memberinya peringatan dan sekalinya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Kata hakim, tanah itu sudah mau panjang 10 tahun, belum juga kau garap. Kalau tak kau garap dalam setahun ini kami ambil. Serahkan kepada anak-anak muda yang tak ada kerja, tak ada harta. Supaya bisa dia aktif. Jadi Islam tidak membiarkan tanah tanah sawit, tanah kota, tanah karet, tanah palawiyah, tanah kasih. Selesai masalah tanah. Sekarang ada namanya. Oke, cukup ya. Setelah kalian menyaksikan permasalahan tentang kepemilikan, di mana banyak sekali orang yang menggarap tanah padahal bukan miliknya, mereka dengan semena-mena mengambil tanah tersebut. Kita akan bahas tentang kepemilikan mengenai pengambilan tanah ataupun penggarapan tanah tapi bukan miliknya. Kemudian akan bagikan kelompok terlebih dahulu kepada kalian, terdiri dari 4 kelompok. Nanti kalian akan diskusikan, Bapak akan bagikan LKPD, di mana di dalam LKPD tersebut ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian akan menyampaikannya lewat pemaparan hasil dari diskusi tersebut, menyajikannya dan dipaparkan kepada kelompok lain, dan kelompok lain akan menanggapinya. Bapak ingin membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana di dalamnya ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya mengenai permasalahan dari video yang telah Bapak tampilkan kepada kalian mengenai materi tentang kepemilikan. Membahas tentang apa yang ada dalam LKPD tersebut, itu di situ ada tugas-tugas yang harus dikerjakan mengenai tata cara kepemilikan, kemudian sikap-sikap kepemilikan, dalil-dalil kepemilikan, permasalahan yang ada dalam kepemilikan. Bapak ingin menambahkan referensi terkait tentang mata pelajaran fikih, materi tentang kepemilikan dari video yang ada di depan kalian. Selamat menyaksikan.
Saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang kepemilikan. Kepemilikan yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Misalnya hewan yang dimiliki seseorang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat dibenarkan secara hukum untuk dijual kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dalil tentang kepemilikan. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Auma malakat aimanuhum, artinya atau budak yang mereka miliki, Al-Mu'minun ayat 6. Sabda Rasulullah SAW, an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qutila duna malihi fa huwa syahid, man qutila duna damihi fa huwa syahid, man qutila duna dinihi fa huwa syahid, man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Artinya, siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ia syahid. Siapa yang gugur mempertahankan darahnya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ia syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan ada 5, yaitu 1. Ikhrajul mubahat, contohnya ikan yang ada di laut. 2. Al-uqud, contohnya harta diperoleh lewat transaksi akad jual beli. 3. Al-halawiyah, contohnya harta pusaka yang ditinggalkan oleh ahli waris. Yang keempat,
atau waladu minal mamluk. Contohnya, anak kambing dari kambing yang dipelihara. 5. Ihya al-mawad. Contohnya, membuka hutan untuk pertanian dan lahan tersebut menjadi miliknya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan penuh. Contohnya, si Ahmad memiliki rumah, sawah, kendaraan dan motor dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kepemilikan materi, yaitu contohnya si Agus Salim menyewakan harta yang berupa rumah atau sawah kepada si Bekto Santoso. Maka si Agus Salim hanya berhak menguasai materinya saja. Sedangkan pemanfaatan dari harta tersebut berada dalam penguasaan orang yang menyewa. Yang ketiga yaitu kepemilikan manfaat. Contohnya si Agus Budiman menyewakan harta yang berupa rumah atau sawah kepada si Agus Santoso. Maka si Agus Santoso hanya berhak mengambil manfaat dari barang tersebut saja. Sedangkan materi barang tersebut berada dalam penguasaan orang yang menyewakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Kepemilikan itu secara bahasa apa? Terus apa sih kayak kata bahasa Arabnya juga apa? Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswan, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, kepemilikan itu berasal dari bahasa Arab malaka yamliku milkun, yang berarti sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Pengertian yang jelas dari al-uqud adalah apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Al-uqud atau harta atau barang yang dimiliki dengan melaksanakan akad, yaitu barang-barang atau harta yang kepemilikannya harus didahului oleh adanya akad, seperti harta diperoleh lewat transaksi akad jual beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ingin menyampaikan klarifikasi terkait pertanyaan dari masing-masing kelompok. Dari pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 1, kelompok 4 ke kelompok 3. Kelompok 2 ke kelompok 1 pertanyaannya yaitu adalah kepemilikan secara bahasa. Secara bahasa, kepemilikan itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu milkun, atau dari kata bahasa Arabnya dari secara tasrifnya atau sorofnya dari malaka yamliku milkun, itu sesuatu yang berada dalam kekuasaan, itu secara bahasa. Kemudian pertanyaan kelompok 4 ke kelompok 3 itu mengenai apa itu al-uqud, karena memang al-uqud itu salah satu sebab dari kepemilikan. Memang ada 5, salah satunya adalah al-uqud. Nah, al-uqud itu adalah secara bahasa artinya itu dari kata bahasa al-aqdu atau akad. Dan al-uqud adalah segala sesuatu kepemilikan barang itu ada melewati transaksi terlebih dahulu. Jadi akad itu adalah transaksi. Terkait pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyimpulkan materi tentang kepemilikan, bahwa kepemilikan itu secara bahasa yaitu dari kata bahasa Arab, yaitu adalah malaka yamliku milkun, atau berarti sesuatu yang berada dalam penguasaannya. Kemudian secara istilah bahwa kepemilikan itu adalah harta atau benda, kemudian bisa alihkan kekuasaannya atau dipindahkan kekuasaannya melewati beberapa akad ataupun sifat kepemilikan, baik itu lewat transaksi ataupun yang lainnya. Kemudian
terkait tentang sebab-sebab kepemilikan ada 5. Yang pertama yaitu adalah ikhrajul mubah. Yang kedua yaitu adalah al-khalafiyah, dan yang ketiga adalah al-uqud, dan yang keempat adalah ihya'ul mawad. Dan itu beberapa sebab-sebab kepemilikan. Selanjutnya ada macam-macam kepemilikan. Ada kepemilikan manfaat, kepemilikan materi, dan seterusnya. Pembelajaran pada pagi hari ini Bapak ingin berikan post-test kepada kalian sebagai evaluasi. Apakah kalian betul-betul memahami materi tentang kepemilikan atau tidak? Maka jawab pertanyaan yang ada di dalam post-test tersebut dengan baik dan benar, dengan sebaik-baiknya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.